Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Ismawati dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem saraf pada reptil sebagai salah satu tugas dari mata kuliah fisiologi hewan. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem saraf pada reptil. Nah, sebelumnya itu saya akan memberitahu dulu apa sih itu sistem saraf. Jadi, sistem saraf itu adalah merupakan suatu sistem organ yang mengandung sel neuron, di mana sel neuron itu berfungsi sebagai koordinasi untuk mengirimkan sinyal ke berbagai bagian tubuh lainnya. Adapun fungsi dari sistem saraf pada reptil ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan suatu kerja dari alat-alat tubuh lainnya. Baiklah, langsung saja masuk pada bagian-bagian dari sistem saraf pada reptil. Nah, bagian-bagian sistem saraf pada reptil ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah sistem saraf pusat, dan yang kedua itu adalah sistem saraf tepi. Di mana sistem saraf pusat pada reptil ini ada dua bagian lagi, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Baiklah, pertama yang akan saya bahas itu adalah otak. Nih, ini adalah media dari gambar otak pada reptil, di mana otak pada reptil ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu adalah cerebellum. Cerebellum ini merupakan otak besar, di mana fungsi dari otak besar ini adalah untuk mengatur semua kegiatan pada tubuh si reptil. Selanjutnya itu adalah mesencephalon. Mesencephalon ini merupakan suatu otak tengah, di mana fungsi dari otak tengah ini adalah untuk mengatur kerja dari kelenjar-kelenjar endokrin. Kemudian di bagian tepat di atas dari mesencephalon ini terdapat lobus opticulus. Nah, lobus opticulus ini berfungsi sebagai pusat penglihatan untuk mengatur refleks mata. Selanjutnya, di bagian bawah mesencephalon terdapat bagian otak yang dinamakan dengan cerebellum. Cerebellum ini nama lainnya itu adalah otak kecil, di mana fungsinya itu adalah untuk mengatur kerja dari otot sadar. Selanjutnya, bagian lainnya itu adalah medula oblongata. Nah, medula oblongata ini biasa disebut juga dengan sumsum sambung. Fungsinya itu adalah menghantarkan impuls dari medula spinalis ke bagian otak dari reptil. Dan di bagian atas ini dapat terlihat itu terdapat lobus olfactorius. Nah, lobus olfactorius ini berfungsi untuk sebagai pusat penciuman pada reptil. Selain dari yang saya sebutkan itu, di bagian otak pada reptil ini juga terdapat jembatan farol, di mana fungsi dari jembatan farol ini yang mana merupakan serabut saraf berfungsi menghubungkan antara medula spinalis atau sumsum tulang belakang pada reptil dengan bagian otak besar. Nah, berdasarkan penjelasan saya mengenai bagian-bagian otak dari si reptil tadi yang terdiri dari cerebellum, mesencephalon, cerebellum, dan medula oblongata, lobus opticulus, dan lobus olfactorius, jadi dapat dibedakan antara sistem saraf pada reptil dengan hewan vertebrata lainnya itu ialah terdapat pada bagian otak. Nah, di mana otak pada reptil ini memiliki dua lobus. Yang pertama itu adalah lobus olfactorius, dan yang kedua itu adalah lobus opticulus. Nah, di mana lobus olfactorius atau pusat penciuman pada reptil ini memiliki ukuran yang panjang, bisa dikatakan berkembang dengan baik, sehingga pusat penciuman pada reptil ini lebih tajam. Sementara lobus opticulus dari reptil ini berukuran kecil, terdapat pada bagian bawah dari otak besar dan di bagian atas dari otak tengah atau mesencephalon, sehingga pusat penglihatan pada reptil ini bisa dikatakan kurang berkembang dengan baik. Nah, itulah yang membedakan antara sistem saraf pada reptil dengan hewan vertebrata lainnya. Selanjutnya yaitu adalah medula spinalis. Nah, medula spinalis ini merupakan salah satu yang termasuk dari sistem saraf pusat pada reptil.
di mana medula spinalis ini terletak pada bagian vertebrae atau tulang belakang pada reptil. Nah, medula spinalis pada gambar ini dapat terlihat bahwa terdapat suatu bagian yang dinamakan dengan sayap dorsal dan sayap ventral. Adapun mekanisme dari medula spinalis ini di mana impuls sensorik yang diterima dari suatu rangsangan dari luar akan masuk ke sumsum tulang belakang melalui sayap dorsal dan kemudian dikeluarkan berupa impuls motorik melalui sayap ventral menuju efektor dan akan membentuk suatu gerakan. Baiklah, selanjutnya itu adalah sistem saraf tepi pada reptil. Nah, sistem saraf tepi pada reptil ini sama dengan sistem saraf tepi pada hewan vertebrata lainnya, di mana sistem saraf tepi pada reptil ini memiliki dua bagian. Yang pertama itu adalah sistem saraf sadar atau somatis, dan yang kedua itu adalah sistem saraf tidak sadar atau autosom. Di mana sistem saraf sadar ini sistem kerjanya itu secara sadar atau dipengaruhi oleh otak. Dan sistem saraf tidak sadar atau autosom itu sistem kerjanya itu tidak sadar atau tidak dipengaruhi otak. Nah, selain dari sistem kerjanya itu yang berbeda, sistem saraf somatis itu juga disusun oleh saraf otak, sementara kalau sistem saraf autosom atau sistem saraf tidak sadar itu disusun oleh serabut saraf dari otak maupun sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya yaitu di sistem saraf tidak sadar atau autosom itu contohnya itu adalah denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Kemudian di sistem saraf tidak sadar atau autosom itu dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah sistem saraf simpatik dan yang kedua itu adalah sistem saraf parasimpatik. Nah, perbedaan dari kedua sistem tersebut terdapat pada posisi ganglion. Apa sih itu ganglion? Jadi ganglion itu merupakan sekumpulan badan neuron yang terdapat pada SSP. SSP itu sistem saraf perifer. Nah, di mana sistem saraf simpatik itu ganglionnya itu terdapat di sepanjang tulang belakang dan mempunyai urat praganglionnya itu lebih pendek. Sementara kalau sistem saraf parasimpatik itu dia itu memiliki urat praganglionnya itu lebih panjang dan biasanya itu terdapat pada bagian organ. Nah, perbedaan dari kedua sistem saraf tadi yaitu terletak pada posisi ganglion itu juga membuat fungsi dari kedua sistem saraf itu memiliki perbedaan, di mana fungsi dari sistem saraf simpatik itu berfungsi untuk mempercepat denyut jantung. Nah, selanjutnya kalau misalnya di sistem saraf parasimpatik itu fungsinya itu secara berlawanan, melainkan untuk memperlambat suatu denyut jantung. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai sistem saraf pada reptil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.